Aku memohon, aku memohon, aku memohon supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah aku lakukan, baik melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran, dapat terhindarkan, dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana. Aku merangkapkan kedua telapak tanganku, beranjali dan memberikan puja, menghormati dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Untuk kedua kalinya, aku memohon, aku memohon, aku memohon supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah aku lakukan, baik melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran, dapat terhindarkan, dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana. Aku merangkapkan kedua telapak tanganku, beranjali dan memberikan puja, menghormati dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Untuk ketiga kalinya, aku memohon, aku memohon, aku memohon supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah aku lakukan, baik melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran, dapat terhindarkan, dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana. Aku merangkapkan kedua telapak tanganku, beranjali dan memberikan puja, menghormati dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan dengan perbuatan yang baik ini, melalui sujud yang luhur, semoga aku selalu terbebas dari 4 alam menyedihkan, 3 jenis malapetaka, 8 jenis keadaan yang tidak tepat, 5 jenis musuh, 4 jenis kemalangan, 5 jenis kehilangan, segala jenis penyakit, dan 62 pandangan salah, serta secepatnya mencapai jalan kebebasan, magga, buah, pala, dan dhamma mulia, yaitu nibbana. Ahang bante ti saranena saha panca silang dhammang yacami anugahang katwa silang teta me bante dutiyampi ahang bante ti saranena saha panca silang dhammang yacami anugahang katwa
silang teta me bante tatiyampi ahang bante ti saranena saha panca silang damang yacami anugahang katwa silang teta me bante yamahang wadami tang wadeta. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Ti sarana gamanang paripurnang anatipata wera manisika padang samadhiyami. Anatipata wera manisika padang samadhiyami. Adinadana wera manisika padang samadhiyami. Adinadana wera manisika padang samadhiyami. Kamesu micacara wera manisika padang samadhiyami. Kamesu micacara wera manisika padang samadhiyami. Musawada wera manisika padang samadhiyami. Musawada wera manisika padang samadhiyami. Surame raya maja pamadatana wera manisika padang samadhiyami. Surame raya maja pamadatana wera manisika padang samadhiyami. Idang me punyang asawa kaya wahang hotu idang me silam nipanasa pacayo hotu ti sarana saha pancasila damang sadukang katua pemadina sampatita. Baik, selamat pagi semuanya ya. Semoga Anda semua dalam keadaan baik dan sehat. Ya. Kita bertemu kembali untuk mendengarkan dhamma. Mendengarkan dhamma itu artinya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menambah pengetahuan, ya. Dan juga berarti meningkatkan kebijaksanaan kita, karena pada hakikatnya dhamma itu adalah ajaran yang apabila kita benar-benar praktekkan dengan baik, maka akan membuat
minimal kilesa-kilesa kita menurun ya, menjadi semakin lemah, kotoran batin jadi semakin melemah ya. Dengan tujuan yang tertinggi tentunya adalah dhamma, kalau bisa kita praktekkan dengan baik, tentunya melalui meditasi, akan membuat semua kotoran-kotoran batin tersebut hancur ya, sehingga tidak akan pernah bisa muncul lagi. Sungguh ajaran yang sangat menjanjikan dalam tanda kutip ya. Pada saat lebih dari 15 tahun yang lalu mungkin saya mengenal Buddhism, dan untuk pertama kalinya saya mendengar bahwa Buddhism memberikan jalan kepada saya untuk bisa terbebas dari semua kotoran-kotoran batin. Memberikan jalan kepada saya dengan latihan-latihan yang Buddha ajarkan untuk mencapai keadaan hati yang tenang, seimbang ya, tidak emosional ya. Dan yang lebih menarik lagi adalah untuk pertama kalinya pada waktu itu saya mendengar bahwa semua itu harus saya upayakan sendiri. Menarik ya. Pada saat saya mendengar bahwa saya bertanggung jawab terhadap kehidupan saya sendiri, artinya bertanggung jawab terhadap kualitas hati saya ya, bahwa saya adalah tuan dari kehidupan saya sendiri, saya adalah pencipta dari kehidupan saya sendiri ya, bahwa kotoran batin ya, hati yang kotor ataupun hati yang bersih itu semua tergantung pada diri saya sendiri. Justru pada saat saya mendengar ajaran yang seperti ini, semangat saya menjadi menggebu-gebu. Kenapa menjadi menggebu-gebu? Karena berarti sudah tidak ada misteri lagi buat saya. Paham tidak? Bahwa saya pengendali penuh, artinya saya bisa membentuk kehidupan saya. Oleh karena itu, karena saya seperti ibaratnya seorang arsitek, supaya dia bisa mendesain gedung yang indah, cantik, bangunan rumah yang indah, maka dia harus belajar. Itu tuntutan yang harus dia lakukan. Nah, kita juga demikian, supaya kita bisa mendesain kehidupan kita dengan baik, bisa mempunyai bentuk kehidupan yang baik, maka kita harus belajar dulu. Ya, belajar tentang apa itu ajaran Buddha. Karena sekali lagi ajaran Buddha kalau benar-benar kita praktekkan akan membuat kita bisa menjadi semakin tenang, damai dan bahagia. Kenapa? Karena kotoran batin akan semakin melemah, dan tentu saja tujuan akhirnya adalah hancur sehingga tidak pernah bisa muncul kembali. Ajaran yang demikian benar-benar membuka mata saya dalam pengertian bahwa ternyata emosi-emosi negatif saya, kotoran-kotoran negatif yang ada di hati saya yang selama ini membuat saya menderita, itu bisa saya bersihkan. Ya. Dan untuk bisa membersihkannya saya harus bekerja keras untuk itu. Dan sejak hari itu saya telah bekerja keras ya, mencoba untuk mengikuti ajaran Buddha. Bahkan saya menempuh pendidikan pelajaran atas inisiatif saya sendiri. Saya putuskan untuk pergi ke luar negeri untuk belajar Buddhisme di negeri-negeri Buddhis. Karena saya merasa belajar Buddhisme di Indonesia masih kurang. Kenapa? Karena Indonesia bukan negeri Buddhis. Indonesia tidak mempunyai sejarah yang panjang tentang Buddhism. Sejarahnya sempat terputus dan kemudian hilang, sehingga akhirnya merangkak lagi, tertatih-tatih lagi mungkin sejak 30, 40, 50 tahun yang lalu saja. Pendek sekali sejarahnya. Sementara di negara-negara Buddhis, mereka ada yang mengklaim bahwa Buddhism itu, kalau klaim-klaim mereka adalah Buddhism bahkan sudah ada sejak bahkan Buddha masih hidup. Jadi sejarahnya sangat panjang sekali, budayanya sudah established ya, sudah kokoh sekali, sehingga itu yang membuat saya kemudian tertarik untuk menekuninya. Kenapa? Karena saya ingin menjadi seorang perancang kehidupan saya yang baik. Saya harus punya ilmu untuk merancang kehidupan saya yang baik, supaya menjadi manusia yang berkualitas, dan makin tenang, makin damai, makin bahagia. Dan itulah juga yang dengan niatan yang cukup semangat yang besar, semangat yang cukup besar, saya mencoba untuk membagikan pengalaman-pengalaman saya, mencoba untuk membagikan ajaran Buddha ini kepada Anda dengan harapan yang sama, supaya kualitas kehidupan Anda meningkat. Ya, supaya kehidupan Anda menjadi semakin tenang, damai dan semakin bahagia.
ya, dan supaya Anda bisa menjadi perancang kehidupan Anda sendiri yang baik, ya. Supaya menjadi seorang arsitek yang baik, Anda harus belajar dulu, ya. Ada guru-guru Dhamma yang mengatakan bahwa agama Buddha adalah agama praktek, bukan agama teori. Ya, Anda pernah mendengarkan kata-kata seperti ini muncul dari orang yang kurang pengetahuan saja. Ya, karena tidak berpengetahuan, tidak pernah belajar, ya. Akhirnya kadang kata-kata seperti itu kalau diikuti bisa menjerumuskan mereka yang mengikutinya. Ya tidak, ya. Dokter saja berkali-kali saya menyampaikan ini. Seorang dokter baru diizinkan untuk praktek kalau teorinya sudah lulus. Betul tidak? Ya. Kalau nggak ada teori, dokter mau praktek apa? Kalau tidak hanya dokter, mereka yang berpraktek apapun juga kalau tidak ada teori, lalu apa yang mereka praktekkan? Betul tidak? Bahwa kata-kata praktek itu menunjukkan yang dipraktekkan adalah teorinya. Jadi belajarlah Dhamma dengan baik, ya. Manfaatkanlah kehidupan sebagai manusia kali ini, ya. Ingat, kehidupan kita tidak selama-lamanya loh. Ingat, minggu-minggu terakhir ini kesehatan saya kurang baik, semakin menyadarkan kepada saya bahwa ya meskipun saya sering mengkontemplasikan, tetapi kemudian minggu-minggu terakhir ini membuat saya semakin sadar bahwa tidak selamanya saya sehat. Dan Anda pun juga tidak selamanya Anda sehat terus. Kalau Anda terkena penyakit ini, penyakit itu bisa saja mengganggu meditasi saya, yang mengganggu meditasi Anda seperti yang saya alami dalam minggu terakhir ini. Saya sempat 3-4 hari itu terganggu meditasinya semata-mata karena kesehatan saya menurun. Ya, dan itu bisa terjadi pada Anda. Ya, semua orang bisa mengalami hal yang sama. Kesehatannya menurun, akhirnya prakteknya menjadi sulit, latihannya menjadi sulit, ya. Apalagi kalau seseorang yang sudah terbiasa untuk mengekspresikan emosi-emosinya, terbiasa meluapkan emosi-emosinya sehingga itu menjadi kebiasaan-kebiasaan dia. Kemudian dia sadar setelah usia cukup tua dia ingin merubahnya, akan kadang menjadi sulit sekali. Seseorang yang maaf ya, usianya sudah cukup matang begitu, kadang terasa sulit untuk diajak berlatih. Namun mumpung Anda masih bisa berlatih, ya, berlatihlah. Setelah belajar maka berlatih. Itulah yang dimaksudkan oleh Buddha dengan kata Dhamma Vihari. Ya, nama dari center ini adalah Dhamma Vihari. Ya, artinya apa? Seseorang yang hidup sesuai dengan dharma. Seseorang yang hidup sesuai dengan dharma itu seseorang yang seperti apa sih? Seseorang yang tidak hanya belajar saja kemudian dia mengajarkan kepada orang lain, tidak. Tetapi seorang Dhamma Vihari, seorang yang hidup sesuai dengan dharma adalah seseorang yang setelah belajar dia berlatih. Ya. Jadi setelah Anda belajar, Anda harus berlatih. Ya. Kemudian ya, belajar dan berlatih. Karena pada hakikatnya pariyati atau belajar Tripitaka adalah fondasi untuk latihan kita. Jadi kalau Anda ingin berkembang di dalam meditasi, maka Anda harus menempuh jenjang pariyati juga. Jangan ditinggalkan jenjang pariyati. Jangan ditinggalkan tahapan untuk belajar Tripitaka, ya. Karena dia adalah fondasi buat latihan Anda. Nah, salah satu keuntungan mendengarkan Dhamma adalah Anda menambah wawasan Anda, menambah informasi-informasi Anda tentang hal-hal yang baik untuk Anda praktekkan. Ya, nah, salah satu pelajaran Dhamma adalah topik yang sudah ini adalah kali ketiga, ya. Ya, topik yang masih sama berasal dari sutta yang sama, yaitu Sutta Manggala Sutta atau Maha Manggala Sutta. Sutta ini sangat menarik sekali, makanya saya mencoba untuk mengupasnya karena saya rasa ini sangat relevan dengan kondisi umat Buddha di Indonesia yang masih sering mencari berkah di luar apa yang diajarkan oleh Buddha, mencari blessing di luar dari apa yang diajarkan oleh Buddha, mencari keberuntungan di luar dari apa yang diajarkan oleh Buddha, mencari keselamatan, mencari rezeki di luar apa yang diajarkan oleh Buddha. Nah, kalau Anda ingin mendapatkan keberuntungan, ya, atau berkah, keselamatan, ya, maka dengan mempraktekkan 38 berkah yang diajarkan di Maha Manggala Sutta itu pun akan lebih dari cukup.
Ya, nanti Anda coba ikuti sampai kelas ini berakhir, sampai berkah ke-38. Betapa Buddha menyampaikan berkah-berkah ini sangat terstruktur karena apa yang sudah kita pelajari, ada berapa? 6 berkah yang sudah kita pelajari itu adalah fondasinya. Ya, aturan dasar yang harus Anda ciptakan. Ya, harus Anda usahakan untuk hadir di dalam kehidupan Anda, ya. Berkah yang pertama apa? Tidak bergaul dengan orang yang tidak bijaksana. Anda harus usahakan. Bergaul mungkin boleh berteman, tetapi tidak mendengarkan nasihat-nasihat mereka, tidak mengikuti nasihat-nasihat yang hanya akan membuat kilesa-kilesa kita atau kotoran batin kita menjadi semakin menguat. Ya, maka ini pun harus Anda ciptakan. Kemudian berkah yang kedua adalah bergaul dengan orang yang bijak. Karena Anda harus bergaul dengan orang yang bijaksana. Kenapa? Dari mereka kita akan bisa mendapatkan nasihat-nasihat yang kita tidak pernah memikirkannya sebelumnya. Ya, seringkali kalau saya kumpul dengan guru-guru saya dulu, mendengarkan guru-guru saya sering terkaget-kaget pada saat guru saya memberi nasihat, betapa dia bisa memberikan satu jalan keluar yang saya tidak pernah memikirkannya. Ya, itulah ciri orang bijaksana, bisa memberikan Anda pilihan kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Seseorang yang tidak bijaksana kan selalu berpegang bahwa di dalam kehidupan ini hanya ada satu pilihan saja, atau dua pilihan saja. Seperti itu yang orang bule mengatakan kalau seseorang dihadang oleh penjahat hanya ada dua pilihan, membunuh atau dibunuh gitu. Itu kan nasihat yang kurang bijaksana. Nasihat orang yang bijaksana selalu ada pilihan yang ketiga, lari. Yang penting selamat. Atau disadarkan, nggak baik loh membunuh, karma buruk loh. Kamu membunuh 1 menit, habis itu menderita 1 triliun tahun di alam neraka nanti. Kan nggak worth it gitu ya. Dan berkah-berkah yang lain itu semua adalah aturan-aturan dasar yang harus Anda ciptakan. Kalau Anda ingin mendapatkan keberuntungan di dalam kehidupan ini, Anda harus berjuang untuk memunculkannya, ya. Anda jangan lupakan pelajaran di kelas-kelas yang terdahulu, ya. Tidak hanya dibaca, tetapi mulai perlahan-lahan. Kalau Anda belum mendapatkan blessing dari manggala yang pertama sampai yang ke-6, itu ada yang belum Anda penuhi, Anda harus mencoba, kita harus mencoba untuk mengusahakannya, ya, mengusahakannya untuk bisa tercipta di dalam kehidupan ini, ya. Ingat, Anda adalah pencipta buat kehidupan Anda sendiri. Anda harus menciptakan kehidupan Anda dengan baik, ya. Jangan mengharapkan bantuan di luar sana, ya. Anda harus membantu diri Anda sendiri. Makanya dengan mempunyai pengetahuan yang luas seperti ini akan membantu Anda untuk membangun kehidupan Anda dengan baik, menciptakan kehidupan Anda dengan baik, ya. Nah, sekali lagi, manggala itu artinya firasat atau pertanda, ya, pertanda baik yang harus kita ciptakan. Kalau Anda mempunyai manggala itu pertanda baik yang diajarkan di dalam sutta, maka Buddha ini yang dikatakan berkah yang tertinggi di dalam kehidupan Anda. Mungkin Anda belum menjadi seorang yang sukses pada saat ini, tetapi paling tidak Anda sudah menciptakan sebab-sebab untuk sukses, sebab untuk bahagia, dan paling tidak Anda bahagia artinya Anda tidak melakukan atau menambah kejahatan apapun, ya. Dengan terus melakukan hal-hal yang baik, maka Anda mengisi kehidupan Anda dengan sangat positif sekali. Itu pun sudah merupakan harusnya merupakan satu kedamaian dan kebahagiaan di dalam kehidupan ini. Sungguh merupakan satu kehidupan yang sangat baik apabila di dalam kehidupan baik ini kita bisa menghindari kejahatan, menghindari perbuatan yang tidak baik. Itu adalah juga merupakan satu tujuan dari kita berlatih Buddhism, ya. Nah, di dalam layar saya sudah sampaikan itu pembagiannya. Anda lihat dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu 3 latihan Buddhis, sila yang pertama, yang kedua yang berwarna merah jambu itu adalah samadhi, dan yang ketiga adalah panya, ya. Nah, kita sudah berlatih aturan dasar yaitu M1 sampai dengan M6, Manggala 1 sampai dengan Manggala 6, itu adalah aturan-aturan dasar. Maka pada pagi hari ini kita akan melanjutkan perjalanan pelajaran kita
untuk masuk ke bagian persiapan yang kedua, yaitu latihan dasar dari indera-indera tubuh, pikiran, dan ucapan, ya. Ini berisi Manggala 7 dan sampai Manggala ke-10, berkah ke-7 sampai dengan berkah yang ke-10, ya. Apa itu berkah yang ke-7? Lihat, Buddha mengatakan bahu satca. Ya, kita terjemahkan tidak secara harfiah sebagai berpengetahuan luas. Lihatlah, menjadi seseorang yang mempunyai pengetahuan luas itu adalah berkah. Ya, jadi kita harus belajar supaya berpengetahuan luas. Makanya di dalam kitab penjelasannya diberikan penjelasan bahwa berpengetahuan luas itu artinya telah banyak mendengar dan belajar ajaran Buddha. Ya, seperti yang tadi di awal saya sampaikan, semakin banyak Anda belajar mendengar ajaran Buddha, semakin banyak Anda mendapatkan informasi tentang hal-hal yang apapun yang harus Anda lakukan dan juga hal-hal yang harus kita hindari, ya, tidak kita lakukan. Ingat, saya di kelas-kelas terdahulu juga pernah menyampaikan bahwa pada hakikatnya semua manusia ingin berbuat baik, betul tidak? Ya, pada hakikatnya secara sadar itu manusia tidak ingin melakukan kejahatan. Tidak ada manusia yang ingin melakukan kejahatan secara sadar. Itu sangat sulit sekali. Kalaupun dia sengaja melakukan kejahatan dengan sadar, hati nuraninya sebenarnya menolak, tetapi dia merasa karena kebodohan dia merasa tidak ada pilihan lain, akhirnya harus dia lakukan kejahatan ini. Tetapi dalam hati yang paling dalam dia menolak perbuatan kejahatan itu, ya. Nah, karena pada hakikatnya manusia adalah seperti itu, ya, tetapi kenapa masih saja bumi ini tidak aman, tentram dan damai, ya? Kenapa masih saja terjadi konflik antar manusia? Hal ini salah satu sebabnya adalah definisi perbuatan baik dan perbuatan jahat yang berbeda-beda. Ada satu kelompok yang mengajarkan bahwa perbuatan baik adalah kalau Anda menindas orang yang berbeda pendapat dengan Anda. Menurut mereka itu adalah perbuatan baik. Dan menurut mereka kalau mereka melakukan itu adalah manggala, adalah berkah yang tertinggi. Ada ajaran yang seperti itu. Atau mungkin ada ajaran-ajaran lain yang mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa berkah yang tertinggi itu adalah kalau Anda berhasil memaksa tetangga-tetangga Anda untuk beragama Buddha misalkan. Menurut mereka itu perbuatan baik, menurut mereka itu blessing, ya. Tetapi ada juga ajaran-ajaran yang mengajarkan tidak dengan cara yang demikian. Makanya definisi dari perbuatan baik dan perbuatan tidak baik itu berbeda-beda. Di muka bumi ini ada banyak definisi, dan itulah mengapa bumi ini semakin hari menjadi semakin panas, artinya panas emosinya. Bukan panas global warmingnya, tetapi seseorang menjadi semakin emosional atas nama perbuatan baik. Seharusnya kalau semua manusia ini berbuat baik, bumi ini kan menjadi tempat yang nyaman untuk ditinggali. Benar tidak? Sudah tidak ada lagi ketakutan dari setiap pihak, ya. Karena apa? Semua orang berbuat baik. Dan saya yakin di muka bumi ini, mayoritas makhluk di muka bumi ini semuanya itu berpikir bahwa mereka telah berbuat baik. Tidak ada manusia yang secara sadar menghabiskan kehidupannya untuk berbuat jahat, ya. Tapi karena definisi yang berbeda, kemudian ada yang kemudian melakukan perbuatan baik, padahal itu adalah perbuatan yang tidak baik. Inilah yang akhirnya membuat banyak konflik terjadi, banyak pertengkaran terjadi, ya. Kemudian membuat dunia menjadi tidak aman untuk ditempati, untuk ditinggali, ya. Nah, mari kita lanjutkan. Telah mendengar banyak mendengar dan belajar ajaran Buddha. Berarti ini adalah pariyati. Telah banyak mendengar dan belajar ajaran Buddha, ya. Jadi kalau Anda sekarang banyak belajar ajaran Buddha, Anda belajar pada jalur yang
Benar ya. Anda sedang mengumpulkan banyak pengetahuan, tidak ada ruginya belajar banyak di dalam samsara ini ya. Karena selama tujuan Anda adalah ingin keluar dari samsara, maka di kelahiran besok pun Anda mau tidak mau harus belajar Tripitaka. Karena hanya Tripitaka saja yang mengajarkan kita untuk keluar dari samsara. Ya, jadi Anda tidak bisa lari dari Tripitaka. Ya, mumpung saat ini Anda terlahir sebagai manusia, maka manfaatkanlah kelahiran kali ini. Ya, sebaik-baiknya untuk belajar. Ya, daripada besok-besok belum tentu besok terlahir sebagai manusia lagi. Hah? Atau terlahir sebagai manusia, lahirnya di daerah pelosok terpencil, tidak ada internet, tidak ada apa-apa, buta huruf. Nggak bisa baca, nggak ada biku. Lihat ya, di kelas pertama mungkin saya sudah sampaikan betapa banyak umat Buddha lahir dari keluarga Buddha, tetapi seumur hidup mungkin nggak pernah ketemu biku, atau ketemu bikunya setahun sekali. Bukankah itu kejadian atau hidup yang sangat-sangat tidak beruntung ya. Nah, kemudian mari kita lihat, dengan banyak mendengar dan belajar ajaran Buddha, maka kita akan tahu tentang definisi yang baik, kusala, dan definisi apa itu yang tidak baik. Karena pemahaman tentang definisi-definisi ini akhirnya menjadi syarat untuk meninggalkan hal yang tidak baik dan juga mencapai hal yang baik, sehingga akhirnya mencapai pembebasan dari samsara. Jadi Anda harus tahu dulu apa yang tidak baik, apa itu yang baik, sehingga akhirnya Anda bisa segera kemudian meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik serta meninggalkan perbuatan yang baik, dan akhirnya Anda terbebaskan. Nah, tujuan kita tentu saja adalah untuk kemudian keluar dari samsara ya. Selanjutnya, kualitas tersebut menjadi seseorang yang berpengetahuan luas. Di kitab-kitab komentar juga dikatakan sebagai satu kualitas yang mampu untuk menakan uddhacca kukucca. Ini salah satu rintangan batin yang menghalangi seseorang untuk mencapai samadhi. Uddhacca kukucca itu adalah kebingungan ya, serta penyesalan. Yes. Setiap kali Anda bingung, maka pada saat itu Anda karena kurang pengetahuan sehingga Anda tidak tahu bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah yang sedang Anda hadapi. Atau setiap kali ada penyesalan yang muncul di dalam kehidupan, ini pun bisa jadi muncul karena kurangnya pengetahuan dari diri Anda, yang sesungguhnya Buddha tidak pernah mengajarkan kita untuk menyesali apapun yang sudah terjadi di masa lalu. Menarik tidak? Tidak ada pernah sekalipun Buddha mengajarkan kalau Anda melakukan, para biku, kalau Anda melakukan kesalahan, sesalilah, menyesallah gitu. Ya menangislah, enggak ada. Buddha hanya mengajarkan kalau di dalam aturan monastik kebikuan itu, kalau kita melakukan pelanggaran sila itu intinya hanya satu, kita mengakui secara terbuka kepada bante yang lain bahwa saya telah melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran sila ya. Kemudian bantenya memastikan lagi, benar kamu telah melihatnya sendiri bahwa kamu telah melakukan kesalahan, dan kita menjawab ya, saya telah melakukan kesalahan, saya telah melihatnya sendiri. Dan kemudian bantenya mengatakan kalau demikian maka di masa depan kamu harus kamu harus lebih mengendalikan diri supaya kesalahan ini tidak terulang lagi. Kira-kira seperti itu ya. Tidak sana menghadap ke Buddha menyesallah ya, menangislah di depan Buddha, tidak. Tapi kita ada komitmen bahwa saya tahu saya sekarang telah berbuat salah, dan untuk kedepannya saya tidak akan mengulanginya lagi. Jadi tidak untuk menyesalinya. Dengan mempunyai pengetahuan yang luas, Anda akan bisa terbebas dari penyesalan-penyesalan yang tidak pada tempatnya. Dengan mempunyai pengetahuan yang luas, Anda bisa terbebas dari uddhacca, dari kebingungan terhadap apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan Anda ya. Kemudian dengan berpengetahuan luas juga akan bermanfaat untuk perkembangan dan pertumbuhan spiritual di dalam dhamma dan winaya. Ini berkaitan dengan seorang biku sama saja. Kalau Anda bukan biku, dengan mempunyai pengetahuan yang luas, maka Anda akan mempunyai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang di dalam latihan-latihan Anda ya. Jadi sekali lagi
Mempunyai pengetahuan yang luas itu adalah berkah yang utama, ya. Adalah tanda-tanda keberuntungan, ya, tanda-tanda keberhasilan, ya. Oleh karena itu belajarlah yang tekun ajaran Buddha yang tertulis di dalam Tipitaka dan juga kitab-kitab komentarnya, supaya Anda bisa menciptakan berkah yang ketujuh yang disebut bahu satca. Ya, mari kita lanjutkan. Berpengetahuan luas itu adalah juga merupakan satu kualitas dari orang yang bijaksana. Orang yang baik dan orang yang bijaksana itu adalah orang yang berpengetahuan luas. Ya, karena mereka kadang di dalam Buddhism pengetahuan dan kebijaksanaan itu bisa saling menggantikan istilahnya secara teknis. Kebijaksanaan itu kata palinya adalah panya, ya. Pengetahuan itu kata palinya adalah nyana. Dalam poin-poin hal-hal khusus, kedua kata ini bisa saling menggantikan atau bisa bermakna yang sama, bijaksana dan berpengetahuan. Ya, tentu saja pengetahuannya bukan pengetahuan duniawi, tetapi lebih kepada pengetahuan tentang dhamma, tentang apa itu perbuatan baik, apa itu perbuatan jahat, dan kemudian tentang pengetahuan dhamma tentang yang bisa membuat kita akhirnya tidak melekat lagi kepada keduniawian kita. Pengetahuan dhamma yang akhirnya bisa membuat hati kita tumbuh dan berkembang menjadi makin murah hati, makin penuh cinta kasih, dan makin bijaksana, gitu. Nah, berpengetahuan luas juga merupakan salah satu dari 10 kualitas yang memberikan perlindungan dari kama buruk. Karena kalau Anda berpengetahuan luas, berpengetahuan dhamma, ya, sesuai dengan Tripitaka, maka Anda akan bisa menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ya, Anda akan bisa semakin mengendalikan ucapan, mengendalikan perbuatan tubuh, dan juga mengendalikan pikiran. Ya, tadi pagi saya mengatakan tentang ada aja seseorang yang mengatakan, kenapa sih wihara tertentu itu suka ini berdana gitu. Ya, saya katakan emang sesungguhnya kan tidak begitu salah. Kalau ada satu tempat tertentu memberikan informasi ini ada kesempatan untuk berdana, harusnya kita bahagia, betul tidak? Oh, ada kesempatan untuk berbuat baik, harusnya kan kita berbahagia, ya. Bukannya malah mengeluh, komplain, dana lagi. Kok jadi baper? Logikanya gitu. Logikanya adalah mereka memberikan informasi kepada kita untuk melakukan perbuatan baik. Anda punya pilihan bebas, Anda mau berdana atau Anda tidak mau berdana, Anda punya pilihan. Tetapi dengan mempunyai pengetahuan yang luas, Anda akan semakin mengendalikan pikiran Anda dan ucapan Anda, ya. Maksud saya seperti ini, kalau seseorang mengeluh kenapa sih dana-dana terus, nah langsung ditanya. Kalau orang yang punya pengetahuan, dia akan bertanya begini, kamu pada saat berkata seperti itu dengan pikiran yang didorong oleh loba dosa moha atau sebaliknya aloba dosa amoha, pikiran yang positif atau pikiran yang negatif? Setiap ucapan yang didorong oleh pikiran yang negatif, oleh kehendak yang negatif, itu adalah ucapan yang tidak baik, ya. Nah, inilah salah satu manfaat belajar dhamma. Kita jadi semakin hati-hati untuk berbicara, semakin hati-hati untuk berbuat, melakukan perbuatan apapun, ya. Karena kita akan mulai mengenal isi hati kita. Dengan motivasi seperti apa saya berkata-kata, dengan motivasi seperti apa saya melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, ya, yang saya lakukan gitu. Ya, inilah mengapa tadi dikatakan kalau Anda mempunyai pengetahuan yang luas, Anda akan tahu apa itu perbuatan yang tidak baik dan apa itu perbuatan yang baik, sehingga Anda bisa menghindari perbuatan yang tidak baik dan menambah perbuatan yang baik. Anda sudah membaca buku saya tentang kesadaran kan, di halaman-halaman awal saya cantumkan betapa dulu ada saja umat itu yang mengeluh, komplain gitu, yang baper gitu. Setiap kali melihat ada umat-umat menghadap biku kok harus duduk di lantai. Itu umatnya itu baper, itu bantainya gila hormat. Karena setiap kali umat datang, umatnya diharuskan duduk di lantai.
Ya, padahal dia tidak tahu, bantainya tidak pernah menginstruksikan untuk duduk di lantai, tetapi dia sudah mengatakan hal seperti itu. Si Bante A itu gila hormat karena setiap kali umat yang datang harus duduk di lantai. Perkataan seperti ini muncul dari mereka yang tidak mempunyai pengetahuan dharma. Betul tidak? Karena sesungguhnya kalau Anda duduk di lantai pada saat menghadap sangga, itu adalah demi Anda sendiri, bukan untuk bantenya. Betul tidak? Anda sedang menghormati mereka yang pantas untuk dihormati. Anda sedang menanam berkah. Yang keberapa itu? Ketiga. Jadi Anda sedang melakukan satu kebajikan dengan menghormati mereka yang pantas untuk dihormati. Jadi itu adalah untuk Anda sendiri. Nah, inilah salah satu contoh-contoh bahwa mempunyai pengetahuan yang luas akan bisa menghindarkan kita dari karma buruk, karena ucapan-ucapan kita yang tidak didukung oleh referensi-referensi yang ada di dalam kitab suci, seringkali kita seolah-olah mengatakan hal yang baik, tetapi sesungguhnya itu adalah hal yang tidak baik. Gitu, ya. Jadi belajarlah Tripitaka, ya, supaya Anda bisa mendapatkan berkah yang ketujuh, yaitu berpengetahuan luas. Seseorang yang berpengetahuan luas itu seorang yang bijaksana, ya. Oh, ini adalah kata-kata Buddha di Dhammapada. Seorang bijaksana, berwawasan luas, berpengetahuan luas, memegang teguh sila, memegang teguh janji, dan seorang yang mulia, suci. Orang seperti ini adalah orang yang baik, ya, Sapuri, seorang yang mulia, orang suci, sangat bijaksana. Kita harus mengikutinya bagaikan bulan mengikuti garis peredarannya. Kalau Anda sudah menemukan orang yang seperti ini, ikutilah dia. Kenapa? Ikuti dalam artian apa? Anda dengarkan, mendekatlah kepada dia untuk mendengarkan pembicaraan-pembicaraan dia, untuk mendengarkan pengalaman-pengalaman dia, untuk mendengarkan nasihat-nasihat dia, untuk mendengarkan apa yang sudah mereka lakukan sehingga membuat akhirnya mereka itu bisa menghancurkan kilesa. Ya, apa yang sudah mereka lakukan untuk memupuk kualitas hati yang penuh dengan kemurahan hati, cinta kasih dan seterusnya. Dekatilah orang-orang seperti ini. Kenapa? Karena orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sudah hafal jalan untuk menuju ke tempat yang baik. Paham tidak? Seperti ibaratnya seseorang yang akan pergi ke DBS. Orang-orang seperti ini adalah orang yang sudah hafal jalan menuju ke DBS. Ya, ibaratnya DBS ini adalah tempat baik yang ingin Anda tuju. Anda harus mendekat kepada orang-orang seperti ini karena mereka udah hafal jalan. Ya, Anda harus belajar dari mereka. Saya ingin menjadi baik, itu harus bagaimana dan seterusnya. Ya, jadi dengan mendekati seseorang yang berpengetahuan luas, akhirnya kita pun juga menjadi berpengetahuan luas. Tadi pagi juga saya bercerita bagaimana salah satu sahabat saya di dalam Brahmacari, dalam kehidupan suci ini sangat beruntung karena dia sempat selama belasan tahun hidup dengan gurunya yang waktu itu saat ini guru beliau adalah seorang yang sangat terkenal di dunia ini. Tetapi dulu pada saat dia hidup belasan tahun dengan gurunya itu belum terkenal. Ya, sama sekali dia belum terkenal, ya, sehingga sangat beruntung sekali hidup berdua dengan dia di hutan yang sepi selama belasan tahun. Dan karena gurunya belum terkenal, akhirnya dia bisa menyerap ilmu dari gurunya itu sangat maksimal. Waktu saya ketemu dengan dia, saya katakan kamu beruntung sekali, ya, hidup dengan beliau yang waktu itu masih mempunyai waktu penuh untuk membimbing kamu gitu, sehingga akhirnya dia menjadi seorang yang baik, seorang samana pertapa yang baik yang berhasil di dalam meditasinya gitu, ya. Itulah manfaat mendekat kepada mereka yang berpengetahuan luas, pengetahuan pariyati dan juga pati-pati, ya, sehingga akhirnya kita juga bisa menjadi seseorang yang berpengetahuan luas. Ya, inilah tradisi yang baik di dalam Buddhism. Ada hubungan yang cukup baik di dalam pembabaran dhamma, yaitu hubungan guru dan murid. Dengan menjadi murid dari satu orang guru yang baik, Anda pun akhirnya bisa berpengetahuan luas.
Dan akhirnya bisa menciptakan berkah yang nomor 7, mendapatkan keberuntungan, ya, sehingga akhirnya kehidupan ini bisa jauh dari ketidakberuntungan. Inilah manfaatnya, ya. Maka belajarlah terus, kemudian carilah guru yang baik, dekati mereka, dengarkan nasihat-nasihatnya, karena pada hakikatnya seorang guru adalah seseorang yang sudah hafal jalan, seseorang yang sudah pernah berjalan di atas jalan yang sekarang sedang Anda tapai, sedang Anda jalani. Ya, dia sudah pernah melalui jalan yang sedang Anda jalani saat ini, dan dia sudah tahu kapan Anda harus berbelok ke kiri, kapan Anda harus berbelok ke kanan, kapan Anda harus lurus, dan seterusnya. Ya, baik. Kemudian berkah yang berikutnya adalah ahli dalam kerajinan. Di dalam kitab tafsir dijelaskan kerajinan seni dan juga keterampilan, ya, tetapi dalam pengertian yang modern ini tentu saja karena buat Anda makhluk duniawi, maka ini juga berarti Anda harus mempunyai keahlian dalam bidang pekerjaan Anda, ya, menjadi seorang sarjana di dalam wilayah pekerjaan Anda, seseorang yang mahir di dalam wilayah pekerjaan Anda untuk mendapatkan uang sehingga Anda bisa menopang kehidupan Anda sendiri dengan baik. Minimal Anda bisa menopang kehidupan Anda sendiri dengan baik, ya. Syukur-syukur kalau Anda akhirnya mendapatkan kemampuan yang berlebih secara finansial dan kemudian Anda bisa menopang kehidupan makhluk lain. Ini pun juga merupakan tujuan kita hidup, menopang kehidupan makhluk lain, membantu makhluk lain. Ya, kita hidup tidak hanya untuk menopang diri kita sendiri dan berhenti di sana. Kita hidup adalah menopang diri kita sendiri terlebih dahulu untuk kemudian kita membantu orang lain. Ya, inilah yang dikatakan sebagai terus menumbuh kembangkan perbuatan baik, terus menambah perbuatan baik. Ya, jangan hanya berbuat baik hanya untuk famili kita, tetapi kepada semua makhluk tanpa batas. Ya, dengan mempunyai keahlian atau Anda mahir di wilayah pekerjaan Anda dan kemudian kehidupan Anda berhasil secara duniawi, secara finansial, Anda mempunyai kesempatan yang lebih luas untuk berkembang secara spiritual. Anda masih ingat satu contoh, Buddha pun tidak akan membabarkan dhamma pada mereka yang masih kelaparan. Dan Buddha pun bahkan menunggu si orang yang lapar ini sampai kenyang dulu, baru kemudian beliau membabarkan dhamma. Ya, dan kemudian ada juga satu sutta yang mengatakan, ya, kemiskinan itu adalah penderitaan buat orang-orang yang masih terjebak dalam kehidupan duniawi seperti Anda, seperti itu, ya. Jadi Anda harus bisa menopang kehidupan Anda dengan baik, ya. Anda harus bisa mensupport keluarga Anda dengan baik. Hanya dengan kehidupan yang seperti itu Anda sudah tenang, maka latihan spiritual akan menjadi lebih mudah, karena pada saat Anda berlatih, Anda sudah tidak dibebani lagi, dihantui lagi oleh pikiran-pikiran tentang kehidupan pribadi Anda, ya. Definisinya untuk perumah tangga, menguasai bidang pekerjaan yang bebas dari pelanggaran sila. Jadi bekerjalah, memilihlah satu bidang pekerjaan yang tidak melanggar sila, 5 sila Anda, ya. Jangan sampai berbohong, ya. Kalau Anda mengerti dhamma, Anda akan tahu cara untuk menghindari katakanlah ucapan yang tidak benar, ya. Kadang itu kan Anda berbohong karena kurang pengetahuan dari diri Anda saja, betul tidak? Ya, karena Anda tidak punya pengetahuan, Anda tidak tahu seni untuk menghindari kebohongan. Sama kan, lawyer itu karena dia tahu hukum, dia tahu seni untuk melewati, ya, supaya lolos dari jeratan hukum gitu. Ya, kalau Anda tahu berbohong itu adalah misalkan syaratnya mempunyai maksud untuk mengelabui orang lain, nah Anda bisa menggunakan berbagai cara supaya Anda terhindar dari itikat mengelabui orang lain, ya. Jadi pengetahuan dharma itu penting sekali, karena dengan pengetahuan dhamma Anda akan bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, ya. Jadi menguasai bidang pekerjaan yang bebas dari pelanggaran sila, ya. Hal ini pun juga merupakan pertanda baik karena akan membantu Anda dalam mewujudkan kesejahteraan di dunia ini. Paling tidak Anda sudah sejahtera dulu, Anda tidak mengganggu tetangga kiri, tetangga kanan Anda, dan kemudian Anda bisa mudah untuk meneruskan
melakukan latihan-latihan Anda. Untuk seorang biku atau seorang pertapa, ahli dalam kerajinan, di dalam sutta itu ada kalimat di sini, wahai para biku, seorang biku yang pintar dalam menyelesaikan tugas-tugas, baik itu tugas berat maupun tugas yang ringan untuk temannya di dalam kehidupan suci, ya, dengan mempunyai menjadi seorang biku yang bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan dengan baik. Ya, kadang kita kalau hidup di dalam hutan itu, ya, biku-biku itu juga bekerja keras loh kalau hidup di dalam hutan. Kalau kebetulan kepala wiharanya sedang membangun wihara, biku-bikunya juga harus bekerja, ikut menyusun batu bata, ikut mengangkat batu bata, batu kali, pasir, semen dan lain sebagainya gitu, ya. Nah, kadang ada biku-biku tertentu begitu masuk ke wihara, kok wiharanya lagi membangun, dia hanya tinggal di sana 1 hari, kemudian besok pamitan lagi. Tidak apa-apa, karena memang tujuan dia itu adalah mau berlatih, ya. Dia berpikir kalau di sini dia tidak bisa berlatih, ya sudah, itu dia pindah ke tempat yang lain. Tapi apapun itu, kalau kita itu adalah ahli di dalam kerajinan, menjadi bermanfaat buat teman biku kita, ya, sehingga akhirnya kita pun juga disukai oleh teman-teman kita, ya, sehingga akhirnya suasana di dalam wihara tersebut menjadi sangat nyaman dan kita pun akan bisa berlatih dengan baik, ya. Kalau kita disukai oleh sekeliling kita, berarti itu adalah juga merupakan berkah. Betul tidak? Kalau Anda hidup di lingkungan di mana lingkungan Anda sudah tidak suka kepada Anda karena Anda males, maunya hanya cari untung untuk diri sendiri, habis makan pergi gitu. Kan katanya tadi dianggap rumah sendiri, kan saya di rumah sendiri nggak pernah cuci piring kok, ya. Jadi Anda makan di rumah teman, habis makan tinggal pergi. Ya. Kalau Anda tidak disukai oleh lingkungan Anda, tentu saja kehidupan Anda juga akan menjadi sulit. Ya tidak, ya. Dan yang lebih dalam lagi adalah ahli di dalam kerajinan dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat buat orang lain, ya. Ini sesungguhnya adalah perbuatan baik, dan ini sesungguhnya adalah latihan spiritual kita untuk mengorbankan kepentingan pribadi kita demi sebesar-besarnya kebahagiaan makhluk lain. Kita mulai menghancurkan ego kita, bekerja untuk kebahagiaan orang lain, bekerja tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi lebih ditujukan bagaimana saya ingin membuat orang lain ini supaya hidup nyaman di wihara ini, tentram, bisa berlatih dengan baik, ya, mempunyai tempat tinggal yang cukup baik, sehingga mereka juga akhirnya bisa belajar dan berlatih dengan baik. Dengan tujuan-tujuan mulia yang seperti ini, kita secara tidak langsung juga menghancurkan ego kita, dan itulah sesungguhnya tujuan dari kita hidup di dalam samsara, menghancurkan ego, menghancurkan pandangan salah tentang identitas keakuan kita. Itu adalah tujuan dari latihan spiritual. Jadi bahkan ternyata dengan mempunyai keahlian dan dalam bidang seni dan keterampilan dalam bidang apapun, kita juga melakukannya untuk tujuan yang tertinggi di dalam latihan kita, yaitu untuk menghancurkan pandangan salah tentang identitas diri kita, menghancurkan ego kita, ya. Dengan demikian itu adalah juga merupakan berkah, ya. Dan ahli di dalam kerajinan, seni dan keterampilan akan membawa kesejahteraan, ya, kepuasan baik untuk orang lain maupun diri kita sendiri, ya. Itu tadi sudah saya sampaikan. Selanjutnya, berkah yang ke-9 adalah terlatih di dalam disiplin moral. Nah, ini penting sekali. Seringkali kita terlalu menomorduakan moralitas kita, ya. Seringkali kita tidak menganggap penting melatih sila, ya. Saya yakin di antara umat Buddha ini masih ada saja yang mungkin seumur hidup tidak pernah mengambil sila di depan biku. Seumur hidup gitu. Datangnya kalau sudah pengambilan sila. Kalau hari Minggu datang DPS tahun di Bante Keminda memberikan tuntunan sila jam 9.30 sampai 9.45 ya biasanya, ya. Saya datangnya lebih dari jam 9.45 lah kalau pas tuntunannya udah selesai. Jadi memang dia tekadnya pokoknya seumur hidup tidak mau mengambil sila. Ayo, siapa yang tidak pernah mengambil sila di depan biku? Siapa?
Pasti ada ini ya. Cobalah untuk lebih serius lagi di dalam berlatih di dalam kehidupan ini. Serius dalam artian begini loh, kita hidup tidak selama-lamanya ya, dan belum tentu kehidupan di masa depan itu kita terlahir lagi sebagai manusia. Dan kalaupun terlahir sebagai manusia belum tentu jadi umat Buddha. Dan kalaupun jadi umat Buddha belum tentu bisa ketemu guru yang baik. Betul tidak? Dan kalaupun ada guru yang baik belum tentu mau datang untuk mendengarkan. Jadi lihat hambatan-hambatannya itu banyak sekali. Saya sudah pernah menyaksikan satu komunitas Buddhis ya. Dia Buddhis yang baik dalam artian memang dia Buddhis. Saya tidak mengatakan baik dalam artian mau belajar atau berlatih meditasi. Dia Buddhis, umat Buddha ya. Satu komunitas, satu kelompok ya. Kemudian dia ada friksi dengan satu kelompok yang lain. Selama hidup di dalam komunitas ini mereka tidak pernah belajar Tripitaka juga ya, karena ya memang komunitas Buddhis gitu ya, hanya untuk kegiatan ini kegiatan itu, tapi tidak fokus untuk belajar kitab suci ya. Kemudian bentrok ini dengan kelompok yang lain ya, biasalah Buddhis dan Buddhis bentrok. Bentrok dengan kelompok yang lain, akhirnya kan pecah ini, keluar dari komunitas ini ya. Kemudian salah satu dari mereka sudah berkata, oh kita belajar yuk di tempat A di sana gitu kan. Kita belajar, udah mau nih belajar Tripitaka. Di tengah jalan ada saja gangguan. Ada umat yang lain yang mengatakan jangan ke tempat sana lah, di tempat sana begini begitu. Akhirnya nggak jadi ke sana juga. Lihat, ada saja karma-karma yang bisa menghalangi seseorang untuk berkenalan dengan Tripitaka. Hati-hati, di kehidupan itu kadang terlalu rumit seperti itu. Kalau sudah ada karma-karma yang menghalangi kita untuk bertemu dengan Dharma, ada saja. Meskipun kita pengen belajar Dharma, pengen belajar Tripitaka, pengen meditasi, ada saja penghalangnya. Jadi belum tentu kalau kita sudah mempunyai KTP Buddhis maka kita sudah menjadi umat Buddhis yang baik ya. Nah salah satunya makanya saya meminta webmaster DBS untuk mencantumkan kalender Uposatha. Anda sudah bisa cek di websitenya DBS itu tentang kalender Uposatha. Kalau pas hari-hari Uposatha, Anda latihlah sila-sila Uposatha Anda. Nggak banyak kok, sebulan paling 2 kali. Atau paling banyak mungkin 4 kali. Nggak banyak ya. Dalam 1 bulan 4 hari Anda melatih sila Uposatha. Setiap harinya Anda melatih sila, itu adalah berkah. Dan itu sesungguhnya adalah tujuan kita hidup di dalam samsara ini, untuk memurnikan sila-sila kita dan kemudian mencapai samadhi dan mengembangkan kebijaksanaan. Nah, terlatih dalam disiplin moral. Kalau seorang biku, disiplin moral tentu saja winaya, karena winaya itu adalah aturan-aturan yang akan membawa biku itu untuk menjauh dari kejahatan ya. Untuk berumah tangga tidak melakukan, di samping mempraktekkan 5 sila atau Uposatha sila, juga tidak melakukan 10 karma buruk ya. Kemudian untuk biku tidak melanggar 7 kelompok pelanggaran dalam winaya, dimulai dari parajika dan seterusnya ya. Tapi apapun itu untuk berumah tangga, cobalah Anda untuk melatih sila-sila Anda dengan lebih tekun lagi ya. Dan kemudian cobalah temukan kebahagiaan pada saat sila Anda murni ya. Dan tidak hanya berhenti di latihan sila pada saat Anda sudah mengambil sila. Cobalah pada latihan untuk melatih di tahapan yang berikutnya, yaitu latihan samadhi. Beberapa tahun yang lalu saya membaca salah satu sutta Buddha yang benar-benar membuat saya tersentak gitu ya. Mungkin lebih lama sekali yang pada saat belajar sutta. Sutta tersebut adalah dari Anguttara Nikaya, judulnya adalah Upakilesa Sutta. Dalam sutta itu Buddha mengatakan, para biku ya, karena 4 kotoran ini maka matahari dan bulan tidak bersinar. Ya, kemudian Buddha menjelaskan 4 kotoran apa yang membuat matahari dan bulan itu tidak bersinar. Kotoran yang pertama karena awan, tertutup awan sehingga matahari atau bulan jadi tidak bersinar. Ya, kemudian tertutup kabut. Ya, kemudian tertutup asap.
Kemudian gerhana. Karena 4 hal ini matahari dan bulan tidak bisa bersinar cemerlang. Kemudian Buddha melanjutkan, itu hanyalah perumpamaan Buddha ya, yang dipakai untuk menggambarkan. Demikian pula halnya, seorang biku tidak bersinar karena 4 hal ini. Pada saat saya membaca itu saya tersentak ya. Waduh, biku bisa nggak bersinar ya gitu. Kemudian di dalam sutta tersebut, karena 4 kotoran ini seorang biku tidak bersinar ya. Yang pertama adalah minum minuman yang memabukkan. Ya, jadi completely prohibited itu minum alkohol itu untuk seorang biku. Kemudian yang kedua adalah terlibat hubungan seks. Ya. Yang ketiga adalah menerima emas dan perak. Dalam pengertian modern berarti menerima uang. Anda yang berdana uang kepada biku, Anda telah membuat biku itu tidak bersinar. Anda harus ikut bertanggung jawab atas tidak bersinarnya biku tersebut. Ya, ini kata-kata Buddha, bukan kata-kata Bante Keminda. Seorang biku yang menerima emas dan perak, dia tidak bersinar. Atau seorang biku yang menerima uang, dia tidak bersinar. Jangan dibuat, Anda jangan mengkondisikan biku untuk tidak bersinar lah. Yang keempat adalah hidup dengan cara penghidupan yang salah itu tadi, ya. Apa tadi? Mempraktekkan pengobatan, perdukunan dan lain sebagainya, kemudian menjadi penyampai berita umat, melakukan sesuatu atas nama umat untuk kepentingan umat, kemudian mengelabui umat dengan menganjurkan untuk melakukan persembahan ini dan persembahan itu, tapi sesungguhnya demi kepentingan pribadi. Kemudian berbicara menyanjung donatur ya, flattering. Apa itu flattering? Ya, memuji-muji yang tidak karuan arahnya itu ya. Kemudian memberikan sesuatu kepada umat demi untuk mendapatkan imbalan ya. Itu yang disebut dengan hidup seorang biku yang mempunyai penghidupan yang salah, micca jiwa. Ya, jadi 4 hal ini yang membuat seorang biku tidak bersinar. Pada saat saya membaca itu, wow, tersentak, bahaya ya ternyata ya. Makanya ada juga nanti seseorang yang mengatakan tidak apa-apalah, menerima uang itu tidak apa-apa, yang penting tidak melekat, betul tidak? Ada loh argumen-argumen seperti itu. Yang penting tidak melekat, diterima aja. Kan yang kalau kita nggak melekat kan tidak apa-apa gitu. Dalam hati saya, kalau tidak melekat kenapa diterima? Kalau tidak melekat ya jangan diterima. Kalau kita menerima itu artinya kita melekat sedikit banyak ya. Nah, itu kira-kira kita harus membersihkan sila-sila kita, moralitas, peraturan-peraturan latihan moral ya. Kemudian yang dimaksud terlatih itu berarti tidak menyakiti orang lain karena dia menjaga sila ya. Anda pernah merenungkan nggak sih pada hakikatnya pada saat Anda mempraktekkan sila, sesungguhnya tidak hanya Anda tidak menyakiti diri Anda sendiri, Anda juga tidak menyakiti orang lain. Ya tidak, Anda tidak mengambil benda yang milik orang lain menjadi milik orang lain, berarti Anda tidak menyakiti pemilik dari benda tersebut dan seterusnya ya. Terlatih dalam sila itu menjadi sebab tercapainya kebahagiaan duniawi maupun akhirnya adi duniawi, karena sila menjadi landasan untuk samadhi dan panya ya. Manggala yang ke-10 adalah ucapan yang menyenangkan. Nah ini juga bagus. Berkah yang ke-10 itu adalah ucapan yang menyenangkan. Apa itu ucapan yang menyenangkan? Bebas dari kebohongan, ya, bebas dari fitnah, bebas dari ucapan-ucapan kasar, bebas dari omong kosong, ya, berbicara tentang sesuatu yang tidak ada manfaatnya, ya, membicarakan tentang, kalau di dalam kitab komentar itu dijelaskan berbicara tentang Ramayana, Mahabharata hanya demi untuk kepuasan-kepuasan ini saja. Kayak sekarang mungkin orang sekarang berbicara tentang sinetron, ya tidak, berbicara tentang K-drama.
Ya, itu adalah omong kosong ya, ucapan-ucapan yang hendaknya harus kita hindari. Ucapan yang baik tentu saja adalah ucapan yang tepat waktu, ucapan yang benar, ucapan yang diucapkan dengan kasih sayang. Dan kita tahu bahwa ucapan ini kalau kita ucapkan pada waktu yang tepat akan memberikan manfaat pada orang yang mendengarkan. Dan tentu saja ucapan itu adalah ucapan yang kita ucapkan dengan didorong oleh niatan yang baik ya. Jadi sebagai praktisi dhamma kita hendaknya berbicara tentang sesuatu yang hanya benar. Kita tahu bahwa apa yang kita bicarakan itu adalah sesuatu yang benar ya, tidak memecah belah, menjunjung tinggi persatuan dan keharmonisan dengan hati yang penuh welas asih ya. Kemudian hanya mengucapkan sesuatu yang bermakna. Jadi dengan demikian maka kita akan bisa mengendalikan ucapan-ucapan kita ya. Selanjutnya masih ucapan yang baik, berbicaralah hanya yang tidak menyiksa diri sendiri maupun menyakiti orang lain. Berbicaralah hanya dengan kata-kata yang menyenangkan. Berbicaralah hanya dengan kata-kata yang menyenangkan yang bisa diterima oleh orang lain. Kita renungkan. Kalimat-kalimat seperti ini adalah kalimat-kalimat yang sangat disenangi oleh lawan bicara kita, dan kita pun ingin mendengar kalimat-kalimat seperti ini kan, ya. Dan kita pun akan menyukai kan orang-orang yang mempunyai kualitas pembicaraan seperti yang sudah kita sampaikan tadi, betul tidak? Ya, inilah mengapa kalau Anda mempraktekkan hal-hal seperti ini, Anda akan disukai juga oleh teman-teman Anda, dan ini pun juga merupakan berkah, ya. Tanpa Anda sadari teman-teman Anda menyukai Anda, kemudian teman-teman Anda memberikan proyek ya, bisnisnya menjadi lancar dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dengan berakhirnya ini maka berakhirlah kelas kita pada pagi hari ini. Terima kasih.